Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-bashir wan nadhir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi wa man da'a bi da'watihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Allahumma ya rabbana bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rabbana alif baina qulubina fi mahabbatik. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal mihan wal fitan wa dhahra minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi hayatina kulliha ya sami'an du'a. Al-mukarram para masyayikh, para asatidzah, para al-hajj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Al-Makmur, semoga hati-hati kita senantiasa makmur. Artinya iman itu terpelihara, terriayah. Ini mana makmur adalah orang-orang yang terhidupkan hatinya, dari kata imam. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru, jadi sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, dan kita makmur adalah yang dimakmurkan. Isim makmur, yani maka Masjid Al-Makmur adalah masjid yang diramaikan dengan ibadah. Maka orang-orang yang meramaikan, mudah-mudahan hati-hati kita dan kita selalu juga hidup dengan iman Islam. Jemaah sekalian dirahmati Allah, pada malam hari ini tema yang kita angkat karena ini bulan Rajab, kita ambil hal yang terkait dengan iman atau dengan akidah adalah seputar Isra dan Mi'raj. Kita ambil durusun wa'ibr, yaitu pelajaran yang ada dari peristiwa ini dari sisi penguatan iman dan Islam kita. Namun sebelumnya kita berada di bulan yang mulia ini, ada pesan spesial dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Surah At-Taubah 36. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Pesannya pada kita semuanya adalah fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Itu adanya sejak diciptakan bumi dan langit. 4 di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang Allah muliakan. Bulan yang Allah muliakan itu wahidu fardin wa salasatu sardin, satu tersendiri dan 3 berturut-turut. Yang tersendiri adalah Rajab, yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram.
spesial dari Allah pada kita semuanya adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Wahai hamba-hamba Allah, jangan kalian semuanya berbuat kezaliman, berbuat aniaya, berbuat dosa. Meskipun ayat ini turunnya terkait dengan larangan perang di bulan-bulan yang mulia, namun redaksi dari ayat ini adalah umum. Maka kaidah dalam menggunakan ayat atau pelajaran dari ayat adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa pelajaran yang berlaku dari sebuah ayat adalah berdasarkan umumnya ayat dan bukan khususnya sebab. Maka Allah larang kita semuanya di bulan yang mulia ini berbuat kezaliman, berbuat maksiat, berbuat dosa. Pak Ustaz, mana mungkin manusia gak berbuat maksiat, gak berbuat dosa? Padahal manusia itu kan tempat salah, hilaf dan dosa, mahalul khata' wa nisyan. Iya benar. Tapi kalau seorang telah mengazamkan diri, telah membentengi diri, meletakkan dalam mindsetnya jangan berbuat maksiat, insya Allah dia akan bisa menekan hawa nafsunya. Tapi kalau masih terjatuh juga dalam kemaksiatan, maka disitulah ada peluang untuk istighfar dan taubat. Artinya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berbuat zalim, berbuat aniaya diri, berbuat maksiat, berbuat dosa, mafhum mukhalafahnya atau kontekstualnya adalah perintah Allah pada kita semuanya untuk memperbaiki amal ibadah kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita. Maka itulah di bulan Rajab ini kita tingkatkan amal-amal kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jaga diri kita dari berbuat salah, hilaf, dosa. Maka kalau para orang-orang sufi zaman dulu benar-benar menjaga kesucian dirinya, kesucian hatinya dengan ibadahnya, dengan takarrubnya, dengan muraqabahnya. Orang-orang sufi zaman dulu atau dalam kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu, misalnya Al-Ghazali rahimahullah, Ibnu Rajab rahimahullah, dan yang lain, bahwa bulan Rajab ini adalah bulan takhalli. Takhalli artinya mengosongkan diri dari perbuatan salah, hilaf, dosa, dan maksiat. Dengan apa caranya? Perbanyak istighfar dan taubat. Dan juga kalau ada salah, hilaf terhadap saudara-saudara kita, keluarga kita, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, mintalah maaf. Itu takhalli. Nanti di bulan Sya'ban, bulan tahalli, mulai berhias diri dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, lebih banyak lagi. Dan bulan Ramadan adalah bulan tajalli, memantapkan amal-amal kita dan memanen kebaikan-kebaikan. Ini yang pertama terkait dengan bulan Rajab. Dan di antara peristiwa besar di bulan Rajab ini dari jumhur ulama di sirah, bahkan ulama-ulama sirah nabawiyah, di bulan Rajab ini adalah bulan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW yang terjadi pada tahun 11 kenabian setelah Rasulullah diembargo selama 3 tahun. Begitu diberikan pertolongan oleh Allah, embargo ini selesai, kemudian Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wafat sebulan setelahnya, dan berikutnya, seminggu berikutnya, yang memberikan suaka politik selama ini terhadap Rasulullah adalah pamannya Abu Thalib, dan juga wafat. Maka sering kita mendengar bulan Rajab ini adalah masuk dalam kategori Amul Huzn, tahun 12 kenabian. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tasliyah
berikan hiburan pada Rasulullah SAW, dihibur, diajak jalan-jalan, yuk Rasul kita jalan-jalan yuk, kayaknya bebanmu berat banget deh. Nanti lihat dari atas, semuanya problematika dunia ini kalau kau lihat dari atas kecil ya Rasul. Makanya itu kita sering mendengarkan satu kalimat, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Makanya Rasulullah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengalami berbagai problem, berbagai masalah dan seterusnya, kesulitan, maka wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan salat. Kenapa didahulukan sabar baru salat? Kalau didahulukan salat, manusia kemudian nyerah kepada Allah, nggak mau upaya. Makanya didahulukan sabar, artinya adalah ikhtiar maksimal dalam menyelesaikan berbagai kesulitan ini sambil berjalannya waktu, mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan. Maka itu yang nanti akan dibahas juga, bahwa al-mihatu ta'ti qablal mihnah, atau al-mihatu ta'ti ba'dal mihnah, bahwa pertolongan Allah itu dalam sunnah kauniyah ini selalu datangnya setelah berbagai macam problematika, ujian, cobaan, dan seperti itu. Kita akan lihat gambaran nanti dari Rasulullah SAW. Yang mana yang dirahmati Allah, pada Isra Mi'raj ini tentunya kami tidak menceritakan tentang peristiwa perjalanannya, karena ini bagian dari Ustadz yang lain yang berbicara tentang sirah nabawiyah atau berbicara tentang masalah-masalah yang terkait dengan sejarah Rasulullah SAW, atau mungkin ada peringatan Isra Mi'raj lagi. Tapi beberapa hal, minimal 5 hal yang bisa kita petik dari peristiwa besar ini, yang kita semuanya tahu intinya Isra Mi'raj tahun ke-11 Hijriah atau kenabian setelah Rasul dalam kesulitan yang besar itu, kemudian diajak jalan oleh Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ketemu para nabi semuanya, dan kemudian diajak naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, balik lagi sampai Mekah lagi dalam cuma semalam. Jamaah sekalian dirahmati Allah, itu intinya perjalanan kalau dari sisi perjalanan sejarahnya, dan juga pengalaman dalam perjalanan juga tentunya adalah banyak gambaran-gambaran dari umat Rasulullah dinampakkan. Tapi pada kesempatan ini yang kita bahas dari sisi dari sisi durusnya atau pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. 5 hal pada kesempatan ini, mudah-mudahan cukup waktunya. Langsung saja, 5 hal itu. Yang pertama adalah bahwa Isra Mi'raj itu adalah irharun liqudratillah Subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kuasa Allah. Dan dalam surat yang biasa kita baca, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang memiliki kerajaan, kekuasaan yang tanpa batas, maka wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka karena punya kerajaan, punya kekuasaan, Allah bisa berbuat apa saja. Nah, begitu memang para penguasa itu mau berbuat apa saja gampang ya. Makanya Bapak Ibu atau Bapak-bapak juga semuanya perlu berpuasa, karena orang berpuasa itu bisa apa saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau manusia tidak wa huwa ala kulli syai'in qadir, meskipun ada yang mengatakan, ada yang mengaku ana ala kulli syai'in qadir, aku bisa segala-galanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Maka
Allah nyatakan liyuriyahu min ayatina. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina. Terkait dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini yang perlu kita pahami adalah tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena pembahasan kita kan pembahasan tentang akidah, tentang iman. Maka takdir Allah itu ada dua. Yang pertama adalah ma aradahullahu bina. Yang pertama adalah apa yang Allah inginkan dari kita atau terhadap kita. Yang kedua adalah ma aradahullahu minna. Kalau ma aradahullahu bina itu sesuai dengan sunnah kauniyah, dengan hukum alam. Maksudnya apa? Allah takdirkan pada kita semuanya. Misalnya kalau kita pengen kaya, meskipun kaya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan pada kita semuanya jalan untuk menuju kaya. Kalau kita misalnya, semoga Allah sehatkan kita semuanya, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan sakit, maka jalan menuju sakit itu ada saja. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan pada saat ini, jadi jalan untuk menuju sehat itu juga ada saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk misalnya terjadi bencana di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, maka jalan untuk menuju terjadinya bencana itu ada saja. Yang hutan digunduli lah, yang diganti menjadi kelapa sawit lah, yang macam-macam. Intinya adalah begitu, ma'aradahullahu bina, dan itu pasti apa yang terjadi di muka bumi ini yudabbirul amra yufassilul ayat. Allah mengelola seluruh kehidupan ini dan semuanya sesuai dengan antara kehendak Allah, takdir ilahi dengan takdir kauni itu berjalan seimbang. Pasti begitu. Dan maka kalau Allah Subhanahu wa taala perjalankan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ma'aradahullah bihi, apa yang dikehendaki oleh Allah terhadapnya. Makanya gampang bagi Allah Subhanahu wa taala melakukan itu semuanya. Nah, prosesnya maka kemudian diturunkan utusannya Jibril alaihissalam membawa kendaraan yang bernama buraq. Buraq itu kendaraan yang tidak bisa digambarkan, meskipun sebagian menggambarkan kayak kuda terbang gitu Tapi buraq itu adalah nama satu kendaraan yang perjalanannya lebih cepat dari perjalanan cahaya. Makanya barqun yakadul barqu yaqtabu absarahum. Jadi kilat menyambar penglihatan mereka. Jadi al-barqu buraq. Makanya ada pesawat buraq itu. Bukan pesawat buraq. Buraq itu adalah kilat. Jadi perjalanan cahaya. Perjalanan Rasulullah SAW lebih cepat dari perjalanan cahaya. Dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Karena apa? Ala kulli syai'in qadir, tadi segala sesuatu. Dan ternyata kalau kita perhatikan hari ini, Masya Allah, apa yang dulu di luar nalar manusia, hari ini semuanya ternyata kalau ada seperti ini, ternyata memang bagi Allah mudah. Hari ini zaman AI, zaman AI, katakan wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, baru sedikit ilmunya. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbih lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau syi'na bimithlihi madadan.
dalam surat yang biasa kita baca, dalam surat Al-Kahfi. Jadi andai kata seluruh pepohonan dijadikan sebagai pena dan seluruh lautan dijadikan sebagai tintanya untuk menulis ilmu Allah, enggak mencukupi. Kayak begitu dasarnya, dan manusia hanya diberikan qalila wa ma utitu minal ilmi qalila. Dan diumpamakan ilmu manusia dibanding ilmu Allah kalau kita memasukkan jarum di tengah di lautan, kemudian jarum kita angkat. Seperti itu maksudnya itu, masya Allah. Maka sungguh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya mudah, dan itulah yang harus kita bangun. Maka takdir Allah dari kita, ma aradahullahu minna, apa yang Allah inginkan dari kita adalah ta'atuhu. Tidak ada lain dari setiap kita makhluk siapapun terhadap kehendak Allah, tidak ada lain kecuali harus sam'an wa ta'atan. Sampai bumi dan langit kita perhatikan dalam surat 41 surat apa? Enggak usah didahkan surat apa pokoknya. Iya, surat Fussilat ya. Surat Fussilat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya di ayat berapa itu? 6 atau 7. Tsumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'in. Kalau bumi dan langit sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bumi dan langit dipanggil oleh Allah, itiya taw'an aw karha, datanglah kepadaku, sujudlah. Gak tahu bagaimana sujudnya langit dan bumi ya. Itiya taw'an aw karha, datanglah kepadaku sujud, baik kamu terpaksa atau sukarela, lakukan. Dan kemudian keduanya mengatakan ataina ta'inin, kami datang hadir kepadamu untuk sujud kepadamu ya Allah, ta'inin, dengan penuh dengan ketaatan. Kalau bumi dan langit saja tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kemudian manusia begitu ingkarnya yang luar biasa. Maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatkan liyuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan dari itu baru sebagian dari kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang perlu kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj, mengingatkan kepada kita semuanya akan ketundukan seorang hamba kepada Allah. Dan Allah melihatkan ayat-ayatnya yang begitu besar. Enggak ada nanti seluruh pada akhir zaman nanti, yang nanti katanya sekarang diprediksi ada perang dunia ketiga dan seterusnya. Di akhir zaman nanti, di akhir jalan kiamat, seluruh teknologi itu semuanya tidak berfungsi. Kok bisa? Ya bisa, dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sampai hari ini misalnya, bom-bom yang begitu dahsyatnya, berapa ribu yang tidak meledak di Gaza. Padahal secara hitung-hitungan meledak itu dijadikan kuda-kudaan oleh anak-anak di sana, atau sebagiannya dirakit kembali oleh para pejuang-pejuang di sana. Jadi begitu. Seperti perjuangan di negeri ini saja zaman dulu, berapa banyak peluru-peluru atau bom-bom yang tidak meledak, sungguh begitu banyak, dan itu mengherankan. Dan memang bisa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan wadzalika 'alallahi yasir, dan demikian itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, taatlah kita kepada Allah. Bulan Rajab ini mengingatkan kepada kita semuanya akan takdir Allah. Kalau Allah sudah kehendak, bagaimana bilangnya? Idza arada Allah, idza arada hanya mengatakan idza arada Allah bisyai'in yakun lahu kun fayakun. Jadilah, akan jadi. Ada dan begitu. Maka kalau mematikan mudanya, matikan. Dan ini kalau kita lihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Sekali lagi kisah Israiliyah yang mungkin pernah kita dengar tentang seorang yang datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam.
Nabi Sulaiman sedang ada di hadapan para umatnya, dan kemudian tiba-tiba kalau zaman Rasulullah kan ada seorang masuk kemudian duduk di depan Rasulullah bertanya mal Islam, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Kalau itu datang kemudian duduk dipersilakan duduk di sebelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kayaknya ini orang besar pasti ya, karena duduknya dengan Nabi Sulaiman. Dan kemudian saat Nabi Sulaiman berbicara, orang ini sesekali melihat hadirin yang hadir, dan salah satu hadirin yang hadir ini setiap dilihat orang ini takutnya luar biasa. Tapi orang ini selalu melirik-lirik gitu, kayaknya heran gitu. Akhirnya apa? Karena salah satu jamaah yang hadir ini begitu takut setiap melihat orang ini, angkat tangan pada Nabi Sulaiman, ya Nabiullah, saya ada perasaan yang sangat takut terhadap sahabat ini. Saya minta pulang ke negeri saya. Loh, di mana negerimu? Saya India. Perhatikan Palestina dengan India berapa ribu kilometer? Ya sudah, nggak bisa diukur. Pokoknya jauh. Dari Palestina ke India. Seketika itu juga minta pulang. Ini bagaimana? Di sana kan nggak ada pesawat supersonik dan seterusnya. Gampang bagi Nabi Sulaiman. Wahai angin, antarkan ini pulang. Angin secepat kilat diantarkan pulang sampai rumah. Begitu masuk rumah, bawa tasnya, kemudian dimasukkan rumah. Begitu masuk kamar, kaget. Di kamar itu ada orang yang tadi di dekat Nabi Sulaiman. Kaget, siapa Anda? Langsung dijelaskan, saya adalah utusan Allah. Kenapa Anda di sini? Saya heran. Heran apa? Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil rohmu pada jam ini, detik ini, hari ini. Tapi beberapa menit yang lalu Anda masih ada di sana. Saya heran bagaimana ini? Dan ternyata begitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda dikirim ke sini secepat kilat itu, dan saya laksanakan perintah Allah. Masya Allah. Yang sekalian dirahmati Allah, dan itulah takdir Allah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma aradallahu bina, apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap kita, oleh dari rezeki, kubur dan seterusnya. Dan ma aradallahu bina, apa yang diinginkan oleh Allah dari kita hanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang sekalian dirahmati Allah, di antara sekian banyak dari pelajaran Isra Mi'raj adalah bahwa Isra Mi'raj itu risalatun tuhyil iman fin nufus. Bahwa Isra Mi'raj ini pelajaran yang bisa diambil darinya adalah peristiwa besar yang menghidupkan iman dalam jiwa setiap manusia. Menghidupkan iman dalam jiwa setiap manusia yang ada benih-benih iman dihidupkan. Makanya perhatikan kalau Rasulullah SAW pulang dari Isra Mi'raj di malam hari itu, paginya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mengumpulkan seluruh Quraisy dari suku kabilah Muslim mukminnya dan mereka yang masih kafir, baik mereka yang tetap atau yang mendukung, yang salut kepada Islam. Akhirnya dikumpulkan di sofa, memang biasanya itu tempat untuk berkumpulnya. Lalu Rasulullah menyampaikan, jadi usriyati hadil lailah minal masjidil haram ilal masjidil haram wa urija bihi ila sama summa kuntu ila Makkah fil lailah. Masya Allah. Tadi malam saya diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ini ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa saya naik ke langit dan kemudian balik lagi satu malam. Masya Allah, apa yang terjadi? Belum pernah didengar manusia yang mungkin bahasa mereka berkata konyol seperti itu. Bagaimana? Hei ya Muhammad, jadi mereka ada yang ketawa sinis, ada yang sorak, ada yang ini dengan ejekan yang luar biasa. Nadribu min Makkah ila Asyam bihadan wa iyadan syahrain. Fakaifa, jadi
tamshi tasri min Makkah ila Masjidil Aqsa summa ila sama summa ta'ud fil lailah al-mustaqim. Muhammad, lo jangan ngayal. Kita ini Muhammad, kita ini yang terbiasa dari zaman sekian tahun lamanya berjalan dari Mekah ke Syria ke Syam, Baitul Maqdis, satu perjalanan berangkat sebulan, pulangnya sebulan. Lo ngaku berjalan dari sini sampai Baitul Aqsa, kemudian naik ke langit, balik lagi cuma semalam. Lo hidup kali Muhammad, kira-kira begitu. Maka mereka yastahzi'una nabi, luar biasa ejekan celaan saat itu. Rasulullah terdiam, tapi mereka ingin menyampaikan kepada teman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Bakar. Abu Bakar saat itu belum datang. Kemudian gak lama datang, langsung ditanya, "Mana takulia sahiba Muhammad?" Apa yang kamu katakan wahai Abu Bakar sama Muhammad tentang Muhammad, tentang sahabat? Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Ingkar daya ada saudara. Kalau dia yang mengatakan pasti benar. Abu Bakar, kamu kelihatannya sama dengan Muhammad. Mana mungkin kami ini sebulan pergi, sebulan balik. Muhammad cuma semalam pulang pergi, naik ke langit lagi. Gak mungkin. Kata Abu Bakar, bal aksar atau akad min hada usaddiqu wa kaifa itulah adalah usaddiq. Bahkan lebih jauh dari itu aku mempercayai. Bagaimana cuma sekedar itu aku tidak percaya? Setiap sore dan setiap pagi dan sore hari turun ayat dari langit langsung kami percaya. Setiap pagi dan sore datang berita dari langit langsung kami percaya. Dan ini dilakukan oleh Muhammad sendiri semalam lamanya lebih panjang lagi. Bagaimana tidak percaya? Maka subhanallah, mereka semuanya terdiam dengan melihat ini. Dua manusia yang tidak pernah berdusta di hadapan siapa saja. Bahkan menjelang nanti saat hijrah Rasulullah sebelum pergi ke Madinah, Rasulullah itu tempat untuk menitipkan barang-barang orang-orang kafir Quraisy, bahkan yang memusuhi Muhammad SAW itu menitipkan barang kepada Rasulullah karena sangat dipercaya, nggak pernah khianat. Makanya mau berangkat dikembalikan lagi, wahai Ali, ini barangnya ini barangnya ini barangnya ini barangnya ini. Jadi mereka nggak akan bisa untuk menuduh Muhammad misalnya maling lo Muhammad, misalnya mencuri lo, nggak bisa. Jangan sekali dirahmati Allah. Kembali lagi bahwa begitulah iman diuji. Dan dalam kehidupan kita saat ini ujian untuk keyakinan kita, untuk kepercayaan kita itu begitu banyak. Hal-hal yang menyebabkan kita goyah dalam keimanan kita itu juga begitu banyaknya. Ada orang diuji bertahun-tahun lama sakit. Ini Tuhan ada nggak sih? Kalian bertanya begitu. Ada seorang yang diuji dengan sakitnya sampai kemana-mana belum ketemu obat. Akhirnya dia bersuudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian gak mau sholat. Masya Allah, ada yang begitu. Jangan sekali dirahmati Allah. Bahkan ada orang yang Masya Allah, setiap hari itu kalau tetapnya menjaga sholatnya tepat waktu, kemudian keluarganya luar biasa. Tapi begitu baru diuji dengan sakit, sama sekali nggak mau sholat sama sekali. Masya Allah. Memandang Allah nggak adil, memandang Allah, Masya Allah, macam-macam makanya. Jangan sekali dirahmati Allah. Itulah ujian-ujian iman di hari ini. Dan di saat itu tentunya lebih dahsyat. Itu yang kedua, bahwa Isra Mi'raj adalah risalatun tuhyil iman bin nufus. Bahwa Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kepada kita untuk menghidupkan iman-iman dalam dada setiap kita agar tetap lebih kuat. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu kalau membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, disitulah Abu Bakar digelari as-Siddiq. Yang ketiga,
Jemaah sekalian dirahmati Allah, as-salatu quwwatun wa silahun lil mu'min. Yang kita semuanya tahu bahwa hasil dari oleh-oleh. Makanya kalau pergi ke berpergian bapak-bapak bawa oleh-oleh lah ya, keluarga sekedar oleh-oleh. Tapi ini oleh-olehnya bukan recehan, oleh-olehnya dahsyat. Seluruh kewajiban mulai dari zakat, puasa, haji itu turunnya melalui Jibril alaihissalam. Tapi sholat langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat jemaah sekalian dirahmati Allah memiliki kehebatan yang tiada tara, kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Sekali lagi, Madura dalam 1 jam ya, berapa menit? 45 menit. Dengan segala kecanggihan itu bisa langsung diambil. Tapi begitu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, tak satu pun yang bisa diambil oleh mereka hidup-hidup. Gak ada. Tokoh-tokoh pejuang yang sholatnya terjaga tepat waktu dalam kondisi sesulit itu, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terlepas, di lorong-lorong di mana hubungannya luar biasa. Tidak seorang pun yang bisa diculik oleh misalnya Israel dalam keadaan hidup-hidup. Padahal teknologi yang digunakan, kalau itu kan cuma Amerika saja, di sana Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, semuanya dengan segala pemintai yang canggih-canggih, sampai ada diterbangkan lalat lalat pemintai dan seterusnya, berbagai nggak bisa untuk mengalahkan. Jangan sekarang dirahmati Allah. Kenapa? Salat. As-salatu quwwatun wa silahun lil mu'min. Maka pejuang-pejuang kita, para pahlawan kita, itulah kekuatannya. Maka perhatikan Pak Dirman, Jenderal Sudirman, Masya Allah. Dan sholat adalah ramzun dari kuat ibadah. Dia merupakan simbol dari seluruh kekuatan ibadah. Dalam kondisi perang, beliau masih tetap puasa dan itu Pak Jenderal Sudirman. Dan kita, Masya Allah, dalam kondisi enak-enak, dalam kondisi lapang, kadang sholat berat, ke masjid berat, tahajud sekedar 2 rakaat saja berat, Masya Allah. Jemaah sekalian dirahmati Allah, Isra Mi'raj hadir pada kita kembali yang kita peringati, mengingatkan pada kita semuanya akan hendaknya qawmi silatana ma'allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatuna najatuna, salatuna najatuna. Salat kita keselamatan kita, salat kita kunci sukses kita. Makanya Rasulullah mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut 2. Yang pertama adalah ummati. Menangis Rasulullah. Allah perintahkan kepada Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad fasalhu ma yurdi. Wahai Jibril, datanglah kepada Muhammad, tanyakan kenapa dia menangis. Wallahu a'lam, dan Allah Maha mengetahui apa yang dia tangisi oleh Muhammad SAW. Akhirnya Jibril datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, ma yurdi, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengulangi lagi, umatku, jangan sampai ada yang masuk neraka, jangan ada yang sampai tersesat. Makanya kemudian Allah dijagai, qul ya Jibril li Muhammad, inna Allaha yusfika fi ummati. Wahai Rasulullah, sungguh Allah telah meridai umatmu. Itu yang disebut oleh Rasulullah. Yang kedua adalah as-salat. Yang disebut oleh Rasulullah adalah as-salat. Karena ini adalah kekuatan muslim, kekuatan mukmin, silahul mukmin, senjata orang yang beriman, salat. Yang keempat, yang sekali dirahmati Allah, seperti tadi awal sudah kita sampaikan, yang keempat adalah bahwa al-bid'ah ta'ti ba'dal bid'ah.
bahwa pertolongan Allah, dan ini sesuai dengan sunnah kauniyah tadi, ma'aradahullahu minna atau bina wa ma'aradahullahu minna, apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap kita dan apa yang dikehendaki oleh Allah dari kita. Dan ini ada kaitannya dengan al-minha ta'ti ba'dal minna, bahwa pertolongan Allah, perhatian Allah, dukungan Allah datang setelah kita diuji, setelah kita dicoba, setelah kita mengalami berbagai macam kesulitan. Makanya konteks syukur, silakan buka seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan syukur. Sebelumnya adalah disebut tentang kondisi yang sangat krusial. Misalnya ayat yang biasa kita baca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dalam surah Ibrahim ya. Coba perhatikan ayat yang mendahului apa? Wa idh qala Musa liqaumihi اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Itu kaitannya dengan ayat yang mengabadikan tentang Musa. Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku semuanya, bersyukurlah kalian semuanya terhadap nikmat Allah yang begitu besarnya. Di saat kalian dulu dijajah oleh Fir'aun, dibunuhin laki-lakinya dan kemudian dibiarkan perempuan hidup, kemudian luar biasa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kalian semuanya, diberikan rezeki, diberikan kebaikan, maka bersyukurlah. Masya Allah. Coba ayat yang lain misalnya dalam surat Al-Anfal, kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang konteks syukur, didahului dengan juga tentang peristiwa إذ كنتم قليلا مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم tashkurun. Jadi kalau Allah merintahkan syukur, disebutkan tentang kondisi-kondisi yang begitu luar biasa, sangat krusial sekali, dan hidup kita selalu begitu. Makanya ayat yang sering kita lihat adalah fa inna ma'al usri yusra. Perhatikan, bukan fa inna ma'al yusri usra, enggak, tapi fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dan ayat ini bahkan sungguh luar biasa. Apa luar biasanya? Perhatikan al-usr, kesulitan disebut 2 kali, kemudahan juga disebut 2 kali. Tapi perhatikan redaksinya berbeda. Kalau al-usr, kesulitan, itu ada alif lamnya, dua-duanya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yusranya dua-duanya enggak ada alnya. Artinya apa? Kalau ma'rifah disebut berulang-ulang menunjukkan sesuatu itu cuma satu. Tapi kalau kalimat nakirah tanpa alif lam, kalau disebut lebih atau berulang-ulang menunjukkan sesuatu itu banyak. Artinya apa? Bahwa kesulitan itu tidak banyak, tapi solusi dari kesulitan itu sangat banyak sekali dan luar biasa. Jamaah sekalian dirahmati Allah, maka itulah Isra Mi'raj juga menegaskan hal itu. Wahai Rasulullah, selama engkau di Mekah ini memang luar biasa kondisinya ya Rasul. Ujian itu terus silih berganti datang, luar biasa. Dibunuh, dicela, dihina, disakiti dan seterusnya. Maka setelah ini ya Rasul, nanti akan datang masa-masa yang indah. Dan datang setelah peristiwa turunnya surat Kahfi, kemudian Rasulullah hijrah, dan mulai dari itu pada tahun kedua sampai seterusnya memang masih terus perjuangan. Dan setelah itu Islam menjadi rahmatan lil alamin. Sampai hari ini kita merasakan indahnya Islam. Dan yang terakhir, tidak panjang lebar, sudah panjang lebar atau tidak panjang lebar, Ustaz. Yang terakhir adalah bahwa
di antara durus fil Isra wal Mi'raj adalah qadiyatul ummah al-islamiyah al-arabiyah. Kita diingatkan kembali akan problematika terbesar dunia Islam saat ini adalah Palestina. Sampai hari kiamat nanti itu akan menjadi madrasatul jihad, nanti universitas perjuangan umat Islam ini. Karena kiamat nanti juga akhirnya semuanya manusia berkumpul di sana juga, dan akan kemudian dibalik juga dari sana. Tapi terjadinya kiamat tentunya adalah saat seluruh dunia sudah tidak ada yang menyebut asma Allah, dan saat itulah terjadi kiamat. Maka kiamat itu peristiwa yang asyaddu wa aman, sangat dahsyat sakitnya dan sangat geni, dan itu hanya dialami oleh orang-orang kafir. Karena saat nanti berakhir menjelang kiamat nanti, setelah ada Imam Mahdi dan seterusnya, setelah Dajjal sudah sudah selesai, baru ada angin sejuk yang bertiup dari arah selatan itu. Kemudian setiap orang yang punya iman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak terasa seperti kemarin misalnya dalam Covid itu, dengan jalan orang jatuh orang beraktivitas jatuh selesai kayak gitu. Tapi intinya adalah Palestina, Gaza hari ini menjadi simbol dari kehormatan umat ini. Karena apa? Berpegang kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Apa yang Allah inginkan dari kita, taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita disehatkan dari karena dia wa syafa'at wa dzikra Ramadan. Allahumma ya Rabbana nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka salamata min kulli baliyah. Sehatkan ya Allah, segarkan bugarkan kami semuanya dari penyakit, di ahdina wa auladina wa ahbabina, keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, wa aqribina dan kerabat kami semuanya, wa jami'a man hadara fi hadzal majlis, dan semuanya jamaah yang hadir pada majelis ini dan keluarganya. Ya Rabbana nas'aluka salamata ya Rabbana fi ahlina wa auladina wa fi mantiqatina wa fi baladina wa fi buldanil muslimina ammatan ya sami'a du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.